Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Agista, NPM 180404040009, dan teman saya Ridwan Saputra 1804040019, yang bertemakan konsep uang dan permintaan uang. Jadi, yang pertama yaitu pengertian uang. Pengertian uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Nah, tradisional sendiri didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berupa apapun yang diterima orang dalam masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang kemudian yang secara modern dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, bahkan untuk pembayaran hutang. Next. Nah, yang selanjutnya itu sejarah uang. Nah, seperti yang kalian ketahui, manusia pada zaman dulu itu belum mengenal yang namanya uang. Jadi mereka itu masih mengandalkan alam sekitarnya. Untuk mencukupi kebutuhan sendiri, mereka itu membuat atau memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi mereka itu membuat sendiri. Namun lambat laun mereka itu sadar bahwa kebutuhan tersebut tidaklah cukup. Jadi mereka membutuhkan barang atau jasa lainnya melalui orang lain. Maka dari situlah mereka memulai yang namanya sistem barter. Nah, barter sendiri yaitu penukaran barang yang satu dengan yang lainnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu peredaran uang. Money supply atau penawaran uang, atau yang mereka sebut dengan JUB. JUB sendiri disingkat dengan jumlah uang beredar, yaitu jumlah uang keseluruhan yang berada di tangan masyarakat dan beredar dalam sebuah perekonomian suatu negara pada suatu waktu tertentu. Jadi JUB ini dibagi menjadi 3 definisi. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu M1 sama dengan uang kartal plus demand deposit atau giro plus giro atau giral. Yang kedua yaitu dalam artian yang agak luas, yaitu M2 sama dengan M1 plus time deposit atau deposito berjangka. Yang ketiga dalam arti luas, M3 sama dengan M2 plus dana lembaga keuangan non-bank. Jadi konsep penawaran uang yaitu semakin besar kapasitas uang yang disediakan bank masyarakat, maka JUB semakin besar dan sebaliknya. Kemudian yang disimpulkan, jika uang beredar di masyarakat jumlahnya banyak, maka tingkat harga barang dan jasa akan meningkat. Lalu harga bergejolak atau tidak stabil, maka terjadi inflasi. Maksudnya itu uangnya itu beredar di masyarakat, jumlahnya itu banyak. Terus harga barang dan jasa itu akan meningkat, lalu harga itu tidak stabil dan akan terjadinya inflasi. Selanjutnya yaitu kriteria uang. Yang pertama dapat diterima secara umum atau acceptable. Jadi uang itu harus diterima oleh masyarakat secara umum maupun oleh negara. Jadi ini merupakan salah satu syarat uang. Karena uang itu secara umum sebagai alat pembayaran, alat penukaran barang atau jasa dan menimbun kekayaan. Yang kemudian yang kedua yaitu tahan lama, durability. Uang itu harus tahan lama dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama dan tidak mengalami penurunan kualitas. Karena digunakan untuk transaksi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga mudah dibawa-bawa atau transportability. Jadi ketika seseorang melakukan transaksi secara tunai, itu tentunya ia harus mengeluarkan uangnya untuk kemudian ditukarkan kepada benda yang ia inginkan. Maka dari itu uang harus ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian
Yang keempat, mudah dipecah atau divisibility. Yang dimaksudkan di sini bukan uang materialnya yang dipecah, tapi nilainya yang dipecah. Jadi ketika kita beli sesuatu dengan harga yang mahal, itu bisa dipecah. Misalnya teman-teman membeli sebuah barang dengan harga 80.000 dan teman-teman itu membawa uang 100.000. Jadi teman-teman bisa masih dibagi menjadi nominal-nominal yang lebih kecil. Jadi itu kembaliannya 20.000. Nah, itu nominal-nominal yang kecil yang maksudnya dipecah. Kemudian nomor 5 yaitu tidak mudah dipalsukan. Sebagai media penukaran, uang haruslah benda berharga yang tidak mudah dipalsukan maupun diduplikasi. Di sini itu uang itu memiliki kriteria uang tersendiri yang itu memiliki ciri khas sendiri. Maksudnya memiliki ciri khas sendiri yang di situ dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6 yaitu stabilitas nilai atau stability of value. Yaitu nilai uang harus dapat stabil agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang nomor 7 yaitu mudah dibagi. Uang gampang pada uang dalam satuan unit tertentu menggunakan aneka macam nominal yang ada guna kelancaran pada melakukan transaksi. Kemudian yang ke-8 yaitu supply harus elastik. Agar perdagangan dan bisnis sebagai lancar jumlah uang yang beredar di warga harus mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan syarat usaha atau kondisi perekonomian suatu daerah. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi uang. Seperti yang kalian ketahui, fungsi uang tersendiri yaitu sebagai alat tukar. Dimisalkan saja seorang petani itu membutuhkan cangkul. Tadi petani itu membutuhkan cangkul, kemudian dia menjual dari hasil panen tersebut, dan dari hasil panen tersebut ia mendapatkan uang, dan uang tersebut digunakan untuk membeli cangkul. Nah, itu yang dimaksud dengan uang sebagai alat tukar. Kemudian jenis uang. Yang pertama ada alat satuan hitung atau pengukur nilai. Sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Misalkan saja kalian akan membeli pulpen dengan harga 6.000 dan buku tulis 2.000. Nah, di situ itu menunjukkan nilai pulpen 3 kali nilai buku tulis. Jadi harganya itu 3 kali lipatnya dari harga buku tulis. Yang kedua yaitu standar atau ukuran pembayaran yang ditunda atau standard of deferred payment. Dalam fungsi ini digunakan untuk menyatakan uang. Uang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran. Misalkan saja lebih masuk akal bila kita meminjam uang 5 juta selama 10 tahun daripada meminjam 2 ekor sapi. Nah, yang ketiga yaitu alat penyimpanan kekayaan. Manusia berusaha untuk tidak mengkonsumsi semua pendapatannya. Jadi alat penyimpanan kekayaan ini mereka menyimpan pendapatan mereka sebagai atau untuk kebutuhan di masa depannya. Jadi untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Yang keempat yaitu alat pengalih nilai atau kekayaan. Jadi uang dapat berfungsi untuk mengalihkan nilai. Misalkan saja ada seorang ibu yang bekerja di PT tertentu, kemudian dipromosikan di cabang Makassar. Sebelumnya itu
ibu-ibu tersebut itu rumahnya di Jakarta, kemudian si ibu ini ingin pindah ke Makassar, kemudian tidak mungkin ketika tinggal di Makassar itu tidak memiliki tempat tinggal. Jadi si ibu ini berhasrat untuk memiliki rumah di sana. Kemudian yang di Jakarta itu rumahnya dijual dan uang tersebut untuk membeli rumah yang ada di Makassar. Seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi sebagai alat pengalih nilai. Next, kemudian ada jenis uang yang dibagi menjadi 4 jenis uang itu. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama logam, terus yang kedua uang kertas. Yang pertama uang logam tersendiri itu yang merupakan uang yang terbuat berdasarkan logam. Umumnya menurut emas atau perak karena kedua logam itu mempunyai nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak gampang hancur, tahan usang, dan bisa dibagi menjadi satuan yang lebih mini tanpa mengurangi nilai. Itu. Dan yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas ini berdasarkan yang terbuat dari kertas yang menggunakan gambar dan cap tertentu dan sebagai alat pembayaran yang sah. Ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua yaitu jenis uang berdasarkan nilainya. Itu ada dibagi menjadi dua, penuh dan uang tanda. Uang penuh atau full body money itu dikatakan menjadi uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tadi sama nilainya dengan bahan yang akan dipakai. Jadi bahan yang akan dipakai itu sama nilainya dengan uang yang tertera. Nah, sedangkan uang tanda itu atau token money itu lebih nilai bahannya itu lebih rendah atau sebaliknya. Misalkan saja untuk membuat uang 1000 pemerintah mengeluarkan biaya 750 rupiah. Jadi itu lebih rendah daripada yang dibuat. Oke, selanjutnya yaitu jenis uang yang berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Nah, di sini itu menjadi 3. Yang pertama, uang kartal, uang hiral, dan uang kuasi. Pengertian uang kartal yaitu merupakan uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku menjadi indera pembayaran yang absah dan dapat diterima secara umum. Jadi uang kartal itu sudah diberi tanda atau dicap oleh pemerintah. Nah, yang kedua yaitu uang giral. Uang giral sendiri adalah uang simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dicek atau dibuat sang bank generik atau bank komersial. Jadi itu uang giral itu adalah simpanan di mana dapat diambil menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu uang kuasi. Uang kuasi sendiri merupakan jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena keterikatan waktu, yaitu deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk. Yang terakhir yaitu jenis uang berdasarkan tempat, yaitu ada 2 jenis uang domestik dan uang internasional. Jadi uang domestik itu dapat diartikan uang hanya berlaku di suatu negara tertentu. Jadi uang tersebut itu hanya berlaku di satu negara saja, tidak berlaku di negara lain. Nah, yang kedua yaitu uang internasional. Uang internasional ini tidak hanya berlaku di suatu negara saja, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara. Jadi diakui di seluruh dunia. Kalian pastinya tahu uang dolar, pound sterling, yen, euro, dan sebagainya. Nah, itu tuh uang termasuk uang internasional.
karena uang dolar tersebut diakui dan berlaku di seluruh dunia. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ridwan. Terima kasih. Nah, saya di sini akan melanjutkan dari Mbak Agista. Saya akan membahas tentang konsep uang dalam konvensional dan Islam. Nah, secara pandangan Islam itu, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Nah, uang itu bukan diperdagangkan kalau dalam Islam. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Nah, kalau secara konvensional itu uang secara interchangeability atau yang artinya bolak-balik, yaitu uang sebagai sarana alat tukar dan uang sebagai kapital. Kemudian saya akan membahas tentang teori penawaran dalam Islam dan konvensional. Nah, secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dan Islam. Sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen. Yang kedua, norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri atau maqasid syariah. Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i. Yang kedua, jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah economic man yang selalu didorong untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun, maka asumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Selama manusia masih menguras tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun, ia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntungan dan mengabaikan tanggung jawab sosial, ia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang memaksimalkan nilai guna atau utility. Ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam. Sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh pada posisi penawaran. Dan juga bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari itu landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori permintaan dalam konvensional dan teori uang beredar. Nah, dalam teori permintaan konvensional itu dibagi menjadi dua, yaitu teori permintaan uang klasik dan tercermin dalam teori kuantitas uang. Pada awalnya, teori ini diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang dalam sektor perekonomian. Dengan sederhana, Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut.
Kemudian dalam versi lain volume barang yang diperdagangkan atau T diganti dengan output real atau O, sehingga persamaan tersebut menjadi MP sama dengan PO sama dengan Z. Dalam teori kuantitas ini Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept. Keberadaan uang ataupun permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga atau akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Yang kedua, teori uang beredar. Teori uang beredar ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori kuantitas uang. Nah, menurut paham klasik, uang tidak mempunyai pengaruh terhadap sektor real, tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat bunga kesempatan kerja atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu ditentukan oleh jumlah dan kualitas daripada tenaga kerja. Uang pengaruhnya hanyalah terhadap harga-harga barang. Bertambahnya uang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga saja. Nah, jadi jumlah output yang dihasilkan tidak berubah. Inilah yang sering disebut dengan classical dikotomi, merupakan pemisahan sektor moneter dengan sektor real. Yang kedua, penciptaan uang oleh perbankan. Nah, salah satu fungsi utama perbankan itu adalah sebagai pencipta uang, baik kartal yang diciptakan oleh bank sentral, uang giral yang diciptakan oleh umum, maupun uang kuasi yang diciptakan oleh bank umum maupun BPR. Yang selanjutnya, teori permintaan dalam Islam itu dibagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama itu mazhab iktisoduna. Mazhab iktisoduna itu permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu cuma transaksi dan berjaga-jaga atau untuk berinvestasi. Yang kedua, mazhab mainstream. Seperti halnya pada mazhab pertama di mana permintaan uang dalam Islam hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Perbedaan baru terlihat di antara mazhab ini setelah kita membicarakan bagaimana perilaku permintaan uang untuk motif berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini. Yang ketiga, mazhab alternatif. Dalam mazhab alternatif ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori endogenous dalam Islam secara sederhana dapat diartikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Nah, teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotomikan antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor real. Kemudian yang terakhir, time value of money versus economic value of time. Nah, pengertiannya time value of money itu adalah sebuah konsep penting dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi ini buat pengaturan dan mengelola keuangan saja. Hal ini dapat digunakan dalam membandingkan alternatif investasi dan memecahkan masalah yang melibatkan seperti pinjaman, sewa, tabungan, dan anuitas. Misalnya saya berinvestasi $1 selama 1 tahun dan mendapatkan bunga 6% dan mengumpulkannya $1,6 pada akhir tahun ini. Bisa dikatakan bahwa masa depan nilai $1 adalah $1,06 diberi tingkat bunga 6% pada periode 1 tahun. Yang kedua, economic value of time. Nah, ini berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar.
Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu. Sehingga hubungan antara kreditur dan debitur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi permintaan uang. Nah, landasan yang digunakan dalam ekonomi konvensional yang ditolak dalam ekonomi Islam yaitu keadaan al-ghumu biyal ghurni atau mendapatkan hasil tanpa memperhatikan resiko, dan al-kharaj biyal doman, memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Selanjutnya, review jurnal. Pada negara yang menerapkan sistem keuangan atau perbankan ganda konvensional dan Islam, otoritas moneter mempunyai tanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta mensinergikan kedua sistem untuk mengoptimalkan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa return bagi hasil mudharabah berpengaruh negatif terhadap permintaan semua komponen uang Islam seperti uang kartal, giro, wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Nah, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa permintaan uang Islam lebih cepat stabil daripada permintaan uang konvensional dalam merespon gonjangan dari variabel-variabel lain. Dalam permintaan uang konvensional, suku bunga mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku permintaan uang kartal hingga 20% sampai 29%. Sedangkan dalam permintaan uang Islam, return mudharabah hampir tidak mempunyai pengaruh pada perilaku permintaan uang Islam. Nah, permintaan uang konvensional secara umum menunjukkan perilaku atau motif untuk bertransaksi dan berjaga-jaga seperti uang kartal, giro, dan tabungan, setelah perilaku motif untuk spekulasi atau investasi deposito. Nah, sedangkan dalam Islam secara umum hanya menunjukkan perilaku motif untuk bertransaksi dan berjaga-jaga saja. Temuan lainnya adalah bahwa ternyata tabungan di Indonesia memiliki karakteristik seperti giro yang digunakan untuk keperluan transaksi, sehingga tabungan seharusnya dimasukkan dalam definisi M1 dan dikeluarkan dari definisi M2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.